Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast kelompok 5. Hari ini kita akan merefleksikan apa aja yang udah kita pelajari selama 5 hari latsar di agenda 1. Aku, Ulfia Ajenora, akan membantu sebuah diskusi yang santai namun nantinya akan menjadi bekal penting bagi kita untuk berkontribusi nyata sebagai calon pelayan publik di tengah isu-isu yang kompleks bersama 4 teman-teman inspiratif lainnya. Ada Mbak Vela, Mbak Fanya, Mbak Wanda, dan Mbak Wilda yang tentunya bakal punya pendapat dan refleksi yang berbeda nih terhadap materi-materi yang udah kita pelajari selama 5 hari ini. Yuk, kita mulai aja. Selamat datang semuanya. Halo. Halo. Nah, nggak kerasa ya Mbak, kita udah 5 hari nih di agenda 1 Latsar. Karena anggota kita udah lengkap semua, yuk kita mulai pembahasan podcast kali ini. Nah, di hari pertama tuh kita udah mulai dengan pembukaan Latsar, dan di hari keduanya kita masuk nih ke materi utama. Dan aku punya pertanyaan besar nih buat Mbak. Apa sih yang udah kita pelajari selama 4 hari ini? Mungkin kita bisa mulai dari di hari pertama dulu ya, di hari materi pertama, hari kedua materi pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, mungkin aku ke Mbak Fanya dulu deh. Apa aja sih Mbak yang Mbak dapatkan di pembelajaran materi pertama ini? Bisa nggak Mbak ceritakan secara singkat apa sih sebenarnya wawasan bela negara itu, wawasan kebangsaan dan bela negara itu, dan kenapa sih materi ini tuh penting bagi kita sebagai. Oke, baik Mbak Ulfia, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini menarik sekali karena em, jadi wawasan bela negara itu pada dasarnya kesadaran kita sebagai warga negara untuk mencintai tanah air, setia pada Pancasila dan juga rela berkorban. Selain itu juga untuk punya kemampuan dasar untuk menjaga bangsa. Jadi intinya bagaimana kita ikut menjaga Indonesia lewat peran kita masing-masing. Berarti intinya bela negara itu bisa dilakuin sama semua orang ya Mbak? Iya, betul sekali. Mulai dari hal yang sederhana seperti tidak menyebarkan hoax, menjaga kerukunan, sampai ikut serta dalam kegiatan sosial. Nah, apalagi kita kan ASN nih, bentuk bela negara kita itu memberikan pelayanan yang terbaik, jujur, berintegritas, dan juga tidak diskriminatif. Itu pun sudah menjadi bagian dari bela negara. Dan memahami sejarah bangsa Indonesia itu bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi juga menjadi dasar membangun kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Jadi bisa dibilang bela negara itu bukan soal perang, soal militer, tapi juga soal kesiapan fisik, mental, dan sosial. Dari 5 nilai dasar yang telah kita pelajari, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara kita. Aku setuju banget nih sama pendapat Mbak Fanya. Jadi bela negara itu bisa relevan dengan profesi kita masing-masing nih. Hmm. Nah, kalau selanjutnya Mbak Wilda, untuk materi kedua nih di hari ketiga kita latsar, kita tuh belajar tentang isu kontemporer. Mbak bisa nggak ceritain apa aja sih yang udah Mbak pelajari mengenai isu kontemporer, dan bisa nggak kasih contoh isu apa nih yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara yang sama-sama bisa kita pelajari bersama mungkin ke depannya? Eh, Oke, makasih Mbak Ulfia. Kalau menurut aku kan kita di hari pertama kita belajar tentang gimana membangun fondasi. Lalu di hari kedua ini menurutku kita belajar mengenali gempa yang bisa meruntuhkannya. Nah, kita masuk dia ke analisis isu kontemporer. Di sini tuh kita dibekali dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam satu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Lalu juga kita mempelajari sebagai ASN itu kita tidak boleh apatis. Kita itu harus punya kepekaan dan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu yang berpotensi menjadi AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Misalnya penyebaran hoax di media sosial, konflik intoleransi, sampai ancaman narkoba. Nah, semua itu bisa melemahkan persatuan bangsa kalau kita tidak waspada. Nah, disinilah pentingnya kita punya filter kebangsaan supaya tidak gampang terprovokasi dan tetap bisa menjaga persatuan. Menarik banget ya Mbak pembahasannya. Menurut Mbak Wilda, kalau di media sosial sendiri, isu apa sih yang paling sering kita lihat ya Mbak lihat sendiri gitu? Jadi kalau menurut aku ya, salah satunya tuh soal berita hoax, kayak berita palsu yang sengaja dibuat kita untuk memecah belah masyarakat.
Apalagi kalau misalnya kita nggak kritis, kita bisa aja tuh ikut menyebarkan dan berdampak buruk bagi persatuan bangsa kita nih. Oke, selain itu ada lagi nggak Mbak kira-kira yang udah kita pelajari di hari kedua ini, di hari ketiga, materi kedua maksudnya? Hmm, ada lagi nih selain itu. Kita juga belajar tentang indeks ketahanan nasional, semacam rapor untuk melihat seberapa kuat negara kita menghadapi semua ancaman itu. Terus hari kedua juga benar-benar membuka mata kita. Kita itu dilatih untuk jadi ASN yang aware, yang bisa melihat potensi masalah sebelum jadi besar. Aku setuju sih. Berarti penting banget nih memahami isu-isu strategis kontemporer yang akan berdampak pada keutuhan NKRI ya, seperti korupsi, radikalisme, konflik kepentingan, dan mungkin lain-lainnya yang kita sering lihat ya, mungkin di berita-berita. Nah, sebagai ASN kita juga dituntut ya Mbak untuk berpikir kritis, adaptif, dan mampu menganalisis perubahan lingkungan strategis secara cepat. Oke deh, kayaknya kita udah belajar banyak ya di materi kedua. Yuk kita lanjut ke materi ketiga. Aku beralih ke Mbak Wanda nih. Ada istilah menarik nih di materi kita ketiga yaitu algoritma kebangsaan. Nah, ini kedengarannya modern banget ya, anak muda banget nih, tapi juga ada filosofinya nih. Apa sih sebenarnya definisi algoritma kebangsaan, Mbak? Oke, makasih Mbak Ulfia. Aku bakal jelasin definisi algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan itu bisa kita pahami sebagai pola berpikir sistematis untuk menjaga jati diri bangsa. Jadi sama seperti algoritmanya komputer yang memandu langkah-langkah logis, algoritma kebangsaan membantu kita dalam bersikap, mulai dari cinta tanah air, menjunjung persatuan, hingga berperilaku sesuai nilai Pancasila. Gitu ya, Mbak. Jadi seolah-olah kita ini punya program kebangsaan dalam diri gitu ya, Mbak. Ya, tepat sekali Mbak Ulfia. Kalau kita semua menjalankan algoritma ini, otomatis keputusan dan tindakan kita akan selalu berpihak pada persatuan bangsa, bukan kepentingan pribadi. Contohnya, algoritma kebangsaan adalah saat kita menghadapi perbedaan pendapat. Algoritma itu akan mengingatkan kita untuk mencari solusi bersama, bukan memperuncing konflik. Berarti algoritma kebangsaan ini sendiri bisa jadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Mbak, bukan cuma teori-teori. Ya, benar sekali Mbak. Dengan algoritma kebangsaan, kita diajak berpikir sistematis. Di situ ada input isu seperti hoax yang memecah belah kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja. Lalu ada proses, itu analisis dengan nilai kebangsaan seperti Pancasila, gotong royong, dan musyawarah untuk mencari solusi. Lalu yang terakhir ada output, itu tindakan berkelanjutan yang bisa diterima semua pihak dan juga memperkuat persatuan bangsa. Aku sempat dapat banget nih sama Mbak Wanda. Aku juga ada nge-highlight 5 nilai inti di materi kita yang ketiga ini tentang algoritma kebangsaan, yaitu ada keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Jadi nilai-nilai 5 nilai inti ini menjadi pedoman kita dalam membentuk pola pikir dan tindakan kita dalam kebangsaan seperti itu ya. Oke deh Mbak, soalnya aku pindah ke Mbak Vela nih di uh, materi kita yang keempat di hari kelima itu mengenai teknik analisis isu. Nah, kalau kita menghadapi isu-isu kebangsaan, tentu kita perlu mampu untuk menganalisis isunya. Bisa nggak Mbak jelaskan teknik apa aja nih yang bisa kita pakai untuk menganalisis isu kebangsaan sendiri? Benar sekali Mbak Ulfa. Jadi kalau kita menghadapi isu-isu, tentu perlu kemampuan analisis. Ada beberapa teknik analisis isu, diantaranya identifikasi isu, mencatat berbagai permasalahan yang muncul. Lalu yang kedua, penapisan isu, memilih isu prioritas dengan metode tertentu, digunakan untuk menyaring isu agar fokus pada masalah yang paling penting dan relevan. Ada dua metode penapisan isu, yang pertama APKL dan USG. APKL sendiri adalah aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Jadi isu itu ditimbang dari segi aktual yang sedang terjadi, relevan dengan kondisi sekarang. Lalu ditimbang juga dari segi problematiknya yang benar-benar menimbulkan masalah, lalu kekalayakannya yang menyangkut kepentingan orang banyak, dan kelayakannya realistis untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Sedangkan metode USG sendiri menimbang dari 3 aspek, urgensi, seriousness, dan grow.
urgensi ya seberapa mendesak masalah yang harus ditangani, lalu seriusnya seberapa serius dampak yang ditimbulkan, dan grow potensi masalah berkembang lebih besar jika tidak ditangani. Lalu untuk tahap yang ketiga, pendalaman isu. Menggali faktor penyebab dengan alat analisis. Biasanya menggunakan diagram fishbone yang berbentuk tulang ikan digunakan untuk menguraikan faktor penyebab masalah. Umumnya dikategorikan dalam 6M. Man, machine, material, metode, money, dan measurement. Nah, dari sini terlihat faktor mana yang paling dominan menyebabkan isu. Lalu tahap yang keempat, menentukan akar masalah, mencari penyebab utama yang mendasari isu. Teknik bertanya mengapa secara berulang untuk menemukan akar masalah. Contohnya, ada masalah nih, kita ada masalah layanan lambat gitu ya, terus kenapanya komputernya sering error, terus kenapanya software nggak pernah diupdate, terus tidak ada anggaran maintenance, tidak masuk prioritas tahunan, dan perencanaan tidak berbasis kebutuhan. Jadi hasil akhirnya ya akar masalah ada pada perencanaannya kan dari layanan lambat itu. Lalu tahap yang terakhir, merumuskan alternatif solusi, menyusun rekomendasi kebijakan atau tindakan. Ini merupakan kegiatan tindak lanjut perbaikan dari permasalahan. Boleh dikasih contoh nggak, Mbak? Jadi kita lebih ngerti tuh gimana penerapan teknik-teknik ini. Ya, contohnya kalau di konteks untuk aktualisasi nih, kita mengumpulkan isu-isu yang terjadi di kantor kita. Setelah dikumpulkan beberapa isu tersebut, kita melakukan identifikasi atau analisis isu dan apa dampaknya. Lalu kita analisis dengan menggunakan teknik penapisan, bisa menggunakan APKL atau USG. Setelah itu kita menemukan isu prioritas yang dibahas untuk dicari tindak lanjutnya. Selanjutnya menemukan akar masalahnya dan merumuskan alternatif solusi setelah itu. Misalnya nih, isu pegawai banyak yang lupa absen. Nah, dampaknya harus mengurus surat lupa absen dan berpengaruh terhadap kinerja serta tunjangan kinerja pegawai tersebut. Akar masalahnya berasal dari individu yang kurang disiplin dan menunda-nunda. Faktor teknisnya tidak ada reminder dan absen error, lalu faktor lingkungannya tidak ada pengawasan dan budaya disiplinnya rendah. Nah, rumusan alternatif solusinya adalah misalnya membuat zona absen, tempat checkpoint pegawai untuk melakukan absen sebelum masuk ke ruang kerjanya. Begitu sih, Mbak. Jadi intinya kalau ada isu-isu nih, kita nggak asal bereaksi, tapi kita harus berpikir dulu secara kritis ya, Mbak. Betul sekali. Dengan analisis yang tepat, kita bisa menyikapi isu secara bijak, bukan emosional atau angan-angan belaka. Mantap banget nih, kita udah tahu nih teknik-teknik dan penerapannya tuh untuk memecahkan sebuah isu itu gimana ya teman-teman. Nah, kemampuan analisis isu itu merupakan keterampilan penting ya bagi kita ASN dalam menghadapi tantangan kebijakan publik. Nah, aku sendiri juga memahami bahwa materi ini juga mengajarkan kita terhadap analisis isu, mulai dari identifikasi seperti yang Mbak Vela paparin sebelumnya, penapisan, pendalaman hingga penyusunan alternatif solusi. Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini. Kita sama-sama merefleksikan pembelajaran Agenda 1 Latsar kita. Dari Mbak Fanya, kita belajar tentang pentingnya wawasan bela negara. Dari Mbak Wilda, kita paham bahwa isu-isu kontemporer itu harus diwaspadai. Dari Mbak Winda kita kenal yang Mbak Wanda, kita kenal konsep algoritma kebangsaan. Dan dari Mbak Vela, kita udah belajar teknik analisis isu nih. Intinya, sebagai warga negara, kita punya peran menjaga persatuan lewat sikap kita sehari-hari. Semoga obrolan ini, diskusi kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi pengingat buat kita untuk tetap cinta tanah air dan siap membela negara. Nah, dari 5 hari pembelajaran kita ini, kita memahami bahwa menjadi ASN bukan soal hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga menjaga nilai-nilai kebangsaan dan berkontribusi nyata. Jadi aku pengen ngajak teman-teman semua untuk menjadi warga negara yang lebih peduli, lebih kritis, dan menjadi bagian dari solusi. Karena membangun Indonesia ini adalah tugas kita semua ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk para narasumber, teman-temanku ini yang udah berbagi, dan terima kasih juga untuk pendengar yang udah setia menyimak hingga akhir podcast kita hari ini. Aku Ulfia, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.